Selamat sore Mas Dede dengan staf Laundry Bersihkilat, betul? Benar teman saya. Oke, jadi, saya mempunyai tugas dengan judul "Teori Produksi sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Keputusan Manajerial di Perusahaan", dan saya akan mengambil contoh di Laundry Bersihkilat. Saya sempat observasi beberapa waktu lalu di bulan November, tanggal 27, dan saya baru sempat untuk melakukan wawancara pada hari ini. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, tidak semua ya Mas, karena ada keterbatasan dalam maksimal video, jadi saya tidak akan bertanya semua, tapi nanti saya akan kirim lewat WA. Oke? Baik. Baik, pertanyaan yang pertama, Mas bisa menjelaskan sedikit mengenai sejarah berdirinya Laundry Bersih Kilat? Laundry Bersih Kilat berdiri pada tahun 2022. Awalnya usaha ini hanya memiliki satu mesin cuci dan melayani pelanggan di sekitar lingkungan saja. Selanjutnya, berapa sih jumlah karyawan yang bekerja pada saat ini? Untuk saat ini yang bekerja ada 3 ya, Mas. Berapa kapasitas operasional harian? Kisaran operasional harian itu ada di sekitar 80 sampai 90 kilogram cucian. Dan apa saja input utama yang digunakan dalam proses produksi? Input utamanya itu ada tenaga kerja, mesin cuci, mesin pengering, deterjen, pewangi, air, listrik, dan setrika uap. Selanjutnya, berapa sih jumlah mesin yang digunakan dalam Laundry Bersih Kilat? Ada 2 mesin cuci, satu mesin pengering, dan satu setrika uap. Terus bagaimana sih Mas pembagian tugas tenaga kerjanya kalau di sana? 2 karyawan kami fokuskan untuk pencucian dan pengeringan, satu karyawan lagi untuk menangani penyetrikaan dan pengemasan. Bagaimana sih hubungan antara jumlah tenaga kerja serta jumlah cucian yang sudah selesai? Semakin banyak tenaga kerja memang meningkatkan jumlah cucian selesai, namun hanya sampai kapasitas mesin terpenuhi. Terus Mas, apakah pernah menambah karyawan? Kalau ada dampaknya apa sih? Pernah menambah karyawan dari 2 menjadi 3 orang, dan output meningkatkan dari 60 kilo menjadi 85 kilo per hari. Baik, selanjutnya, apakah pernah terjadi diminishing marginal returns? Pernah. Selanjutnya, kalau permintaan meningkat, nah Mas nih, atau bos Mas lebih memilih menambah pekerja atau membeli mesin cuci yang baru? Pemilik lebih memilih membeli mesin cuci baru karena kapasitas produksi dapat meningkat tanpa beban gaji tambahan. Baik, mungkin itu saja Mas, selanjutnya akan saya kirim via WA ya. Baik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul "Teori Produksi sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Manajerial di Perusahaan". Baik, pertama konsepnya dulu. Teori produksi kan menjelaskan hubungan input seperti tenaga kerja, mesin, listrik, deterjen, dengan output. Nah, outputnya itu jumlah cucian selesai per hari. Konsep yang digunakan antara lain fungsi produksi, produksi marginal, diminishing return, ISO quant and ISO cost, dan juga skala produksi. Dan untuk yang tadi seperti yang Mas bilang, dari profil usahanya itu Laundry Bersih Kilat tuh tahun 2022 ya dengan 3 karyawan, 2 mesin cuci dan 1 mesin pengering, betul? Betul. Laundry ini kan usaha jasa, tapi tetap menjalankan proses produksi. Input masuk, terus diproses, lalu menghasilkan output berupa pakaian yang bersih. Permintaan yang fluktuatif menuntut pemilik usaha membuat keputusan efisien terkait tenaga kerja, mesin, dan juga kapasitas. Teori produksi menjadi alat untuk menentukan kombinasi input paling optimal. Dan untuk rumusan masalahnya sendiri tuh, bagaimana sih teori produksi itu diterapkan, bagaimana juga hubungan input serta output-nya, faktor apa yang jadi pembatas, dan bagaimana teori ini mempengaruhi keputusan manajerial. Tujuannya untuk menjelaskan penerapan teori produksi, menganalisis input-output, menemukan bottleneck, dan menunjukkan peran teori produksi dalam keputusan operasional. Untuk metode penelitiannya sendiri, saya menggunakan kualitatif, observasi, dan wawancara di Laundry Bersih Kilat. Kalau untuk, observasinya di Laundry Bersih Kilat ya, Mas. Sedangkan wawancaranya kita menggunakan via Meet. Serta juga saya mencari beberapa referensi dari Mankiw, Varian, dan beberapa. Untuk teori produksi ini kan ada beberapa elemen, ada 5 ya. Pertama ada fungsi produksi, itu menjelaskan hubungan input tenaga kerja dan modal terhadap output.
Yang kedua, produk marginal menunjukkan tambahan output dari satu input tambahan. Yang ketiga, diminishing marginal returns terjadi itu saat inputnya ditambah, tapi inputnya tuh konstan sehingga tambahan output yang lama-lama malah menurun. Yang keempat ada isoquant dan isocost. Ini digunakan untuk memilih input mana yang paling efisien. Dan yang terakhir ada skala produksi, menjelaskan apakah penambahan input menghasilkan output yang meningkat lebih besar, ataukah sama dan ataukah lebih kecil. Untuk analisis input dan output-nya, output hariannya kan, 90 kilo ya, Mas. Kombinasi tenaga kerja dan mesin adalah penentu utama. Kapasitas mesin terbukti menjadi batas maksimum yang membuat proses tidak bisa digenjot lagi meskipun tenaga kerjanya sudah cukup. Dan produk marginalnya penambahan pekerja dari 2 menjadi 3 ya, Mas. Menaikkan output dari 60 menjadi 85. Artinya marginal produknya 25 kilo. Tapi setelah mesinnya penuh, tambahan tenaga kerja nggak lagi menaikkan output. Itu contoh diminishing marginal returns yang nyata. Terus ada isoquant dan isocost, dan keputusan input pemilik membandingkan dua opsi, menambah tenaga kerja atau menambah mesin. Tenaga kerja lebih murah, tapi nggak menambah output jika mesin penuh. Menambah mesin lebih mahal, tapi menaikkan output secara signifikan. Secara teori isoquant dan isocost, titik optimalnya jelas berada pada keputusan menambah mesin. Dan skala produksi, setelah menambah satu mesin lagi, output diprediksi naik dari 90 kilo menjadi 150 kilo mungkin. Ini menunjukkan increasing returns to scale atau penambahan input menghasilkan peningkatan output yang lebih besar. Dan kesimpulannya, ringkasnya, teori produksi terbukti relevan dalam usaha laundry kecil. Tenaga kerja hanya efektif sampai batas yang tertentu, dan mesin menjadi faktor pembatas utama. Putusan manajerial yang paling rasional adalah menambah mesin karena memberikan peningkatan kapasitas, efisiensi, dan skala produksi yang lebih besar. Baik, selamat sore dan terima kasih, Mas.